Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emela Yunda Abeli dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi gross profit dan net profit. Langsung saja kita bahas. Gross profit atau sering kita sebut dengan laba kotor adalah jumlah penjualan bersih setelah dikurangi harga pokok penjualan atau HPP. Dengan kata lain, ini adalah jumlah laba atau pendapatan yang tersisa setelah semua biaya pembuatan produk telah dipertanggungjawabkan. Pada bisnis, biasanya menggunakan laba kotor untuk menghitung jumlah sisa pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar biaya-biaya tersebut. Kemudian, penjelasan mengenai net profit. Net profit atau yang sering kita sebut dengan laba bersih adalah jumlah pendapatan setelah dikurangi total biaya di luar HPP atau harga pokok penjualan. Dengan kata lain, laba bersih ini itu untuk mengukur jumlah laba yang tersisa dalam bisnis setelah semua biaya telah dibayarkan dalam suatu periode tertentu. Kemudian saya, Bapak Surya Utama, akan melanjutkan tentang konsep gross profit dan komponen akun pembentuknya. Gross profit analysis atau analisis laba kotor merupakan bagian dari analisis laba. Analisis laba kotor adalah untuk memecah atau membagi gross profit menjadi elemen atau bagian yang lebih kecil dengan tujuan untuk menentukan penyebab penyimpangan gross profit dan untuk mengetahui hubungan antar elemen-elemen tersebut. Gross profit perlu dianalisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba tersebut, baik perubahan yang menguntungkan atau kenaikan maupun perubahan yang tidak menguntungkan atau penurunan, sehingga dapat diambil tindakan seperlunya untuk periode berikutnya. Elemen yang menentukan perubahan gross profit. 1. Hasil penjualan yang dapat disebabkan oleh perubahan harga jual per satuan produk, perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual atau dihasilkan. 2. Perubahan harga pokok penjualan yang dapat disebabkan oleh perubahan harga pokok rata-rata persatuan dan perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual. Selain 4 faktor tersebut, ada 4 faktor yang menyebabkan perubahan laba kotor. 1. Perubahan harga jual atau sales price variance. 2. Perubahan kuantitas produk yang dijual atau sales volume variance. 3. Perubahan HPP persatuan produk atau cost price variance. 4. Perubahan kuantitas HPP cost volume variance. Kemudian cara menghitung laba kotor atau gross profit. Rumusnya laba kotor sama dengan hasil penjualan minus harga pokok penjualan. Kemudian rumus selisih laba kotor dalam kurung hasil penjualan minus HPP dikurangi anggaran penjualan minus anggaran HPP atau laba kotor sesungguhnya minus anggaran laba kotor. Analisis laba kotor lebih lanjut dibagi menjadi 2, yaitu analisis selisih penjualan yang meliputi perubahan harga jual atau sales price variance dan perubahan kuantitas produk yang dijual atau sales volume variance. Yang kedua, analisis selisih HPP yang meliputi perubahan HPP persatuan produk atau cost price variance dan perubahan kuantitas harga pokok penjualan atau HPP cost volume variance. Berikut merupakan diagram skema analisis laba kotor. Anggaran laba kotor dan laba kotor sesungguhnya menjadi selisih laba kotor, kemudian terbagi menjadi selisih penjualan dan selisih HPP, kemudian terbagi lagi sampai dengan didapatkan selisih kuantitas penjualan dan selisih kuantitas HPP menjadi selisih kuantitas bersih. Selisih kuantitas bersih ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu selisih komposisi penjualan dan selisih kuantitas penjualan final. Elemen pertama yaitu sales price variance. Perubahan harga jual
yaitu adanya perubahan antara harga jual yang sesungguhnya dengan harga jual yang dibudgetkan atau harga jual tahun sebelumnya. Rumus sales price variance sama dengan harga jual 2 minus harga jual 1 kali kuantitas 2. Keterangannya harga jual HJ1 sama dengan harga jual persatuan produk yang dibudgetkan. HJ2 sama dengan harga jual persatuan produk yang sesungguhnya. K2 merupakan kuantitas produk yang sesungguhnya dijual. Apabila HJ2 min HJ1 sama dengan positif, berarti ada kenaikan harga dan menunjukkan keadaan yang menguntungkan. Sebaliknya, bila hasilnya negatif, berarti ada penurunan harga jual dan menunjukkan keadaan yang merugikan. Elemen kedua, sales volume variance. Perubahan kuantitas produk yang dijual yaitu adanya perbedaan antara kuantitas produk yang direncanakan atau tahun sebelumnya dengan kuantitas produk yang sesungguhnya dijual atau direalisir. Rumus sales volume variance sama dengan K2 min K1 kali HJ1. K2 merupakan kuantitas penjualan sesungguhnya, K1 kuantitas penjualan yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya, HJ1 harga jual persatuan produk yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya. Bila hasil K2 min K1 sama dengan positif, berarti adanya peningkatan penjualan dan menunjukkan keadaan yang menguntungkan. Sebaliknya, bila hasilnya negatif, maka menunjukkan ada penurunan kuantitas penjualan dan menunjukkan keadaan yang merugikan. Elemen ketiga, cost price variance. Perubahan HPP persatuan produk yaitu adanya perbedaan antara harga pokok penjualan persatuan produk menurut budget atau tahun sebelumnya dengan HPP yang sesungguhnya. Cost price variance dirumuskan HPP 2 min HPP 1 kali K2. HPP 2 diartikan HPP yang sesungguhnya. HPP 1 HPP menurut budget atau tahun sebelumnya. K2 merupakan kuantitas produk yang sesungguhnya dijual. Bila HPP 2 min HPP 1 sama dengan positif, akan ada kenaikan HPP, artinya menunjukkan keadaan yang merugikan. Sebaliknya, bila HPP 2 min HPP 1 negatif, adanya penurunan HPP, maka menunjukkan keadaan yang menguntungkan. Elemen keempat adalah cost volume variance, yaitu adanya perubahan harga pokok penjualan karena adanya perubahan kuantitas atau volume yang dijual atau yang diproduksi. Cost volume variance sama dengan K2 min K1 kali HPP 1. K2 merupakan kuantitas yang sesungguhnya dijual, K1 kuantitas produk menurut budget, HPP 1 sama dengan HPP persatuan barang menurut budget. Bila hasil K2 min K1 positif, menunjukkan keadaan yang merugikan. Sebaliknya, bila K2 min K1 negatif, maka menunjukkan keadaan yang menguntungkan. Contoh soal pada tabel di bawah. Pada tahun 2015, penjualan neto 200.000, HPP 150, laba kotor 50, kuantitas 1.000, harga jual persatuan produk 200, harga pokok persatuan produk 150. Sedangkan pada tahun 2016, penjualan neto 253.000, HPP 181,125 rupiah, laba kotor 71.875 rupiah, kuantitas yang terjual 150, harga jual produk 220, dan harga pokok persatuan produk 157,5. Dalam setahun tersebut terjadi perubahan penjualan neto sebesar 53.000, HPP 31.125, laba kotor 21.875, kuantitas yang terjual meningkat 150 unit, harga jual persatuan meningkat 20 rupiah, harga pokok persatuan juga meningkat 7,5 rupiah. Dari tabel di atas, hitunglah perubahan harga jual, perubahan kuantitas terjual, perubahan HPP, perubahan kuantitas HPP. Perhitungannya, 1. Perubahan harga jual atau sales price variance. HJ2 min HJ1 kali K2, 220 min 200 kali 1.150, hasilnya 23.000. Di sini merupakan keuntungan dari penjualan. Perubahan kuantitas produk
jual atau sell volume variance. K2 min K1 kali HJ1 1.150 minus 1.000 kali 200. Hasilnya 30.000. 30.000 ini merupakan laba dari penjualan. Perubahan HPP atau cost price variance. HPP2 min HPP1 kali K2 157,50 minus 150 kali 105 kali 1.150. Hasilnya 8.625 rupiah. Hal ini merupakan kerugian dari produksi. Perubahan kuantitas HPP atau cost volume variance. K2 min K1 kali HPP1 sama dengan 1.150 min 1.000 kali 150. Hasilnya 22.500. Hal ini merupakan kerugian dari perubahan kuantitas HPP. Dari hasil-hasil tadi dapat disusun laporan perubahan laba kotor. Kenaikan penjualan disebabkan adanya satu kenaikan harga jual sebesar 23.000, kedua kenaikan kuantitas penjualan sebesar 30.000. Jumlahnya kenaikan penjualan sebesar 53.000. Kemudian kenaikan HPP disebabkan oleh satu kenaikan harga persatuan produk sebesar Rp825 dan kenaikan kuantitas HPP sebesar Rp22.500. Jumlah dari ini merupakan Rp31.125. Kemudian antara kenaikan penjualan dan kenaikan HPP tersebut dikurangi menjadi kenaikan laba kotor sebesar Rp21.875. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep net profit dan komponen akun pembentuknya. Net profit merupakan selisih pendapatan dan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam kegiatannya yang telah dikurangi dengan beban pajak pada suatu periode. Menghitung net profit diperlukan untuk memberikan informasi kepada pemilik perusahaan mengenai uang yang tersisa setelah pembayaran beban. Perhitungan net profit. Sebelum menghitung laba bersih atau net profit, pertama-tama kita harus mengetahui nilai laba kotor terlebih dahulu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, rumus laba kotor merupakan penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Penjualan bersih merupakan hasil penjualan setelah dikurangi biaya-biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan penjualan. Dapat dihitung dengan penjualan dikurangi distribusi, dikurangi retur penjualan, dikurangi diskon penjualan. Berikutnya, harga pokok penjualan atau HPP adalah biaya yang berkaitan dengan barang hasil produksi yang akan dijual ke konsumen. Dapat dihitung dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Kemudian pembelian bersih adalah total biaya yang dikeluarkan untuk membeli segala kebutuhan berkaitan dengan proses produksi dan penjualan. Dapat dihitung dengan pembelian ditambah distribusi dikurangi retur pembelian dikurangi diskon pembelian. Setelah nilai laba kotor didapatkan, maka barulah dihitung berapa jumlah atau nilai laba bersih pada periode yang ditentukan. Rumus menghitung laba bersih adalah laba kotor dikurangi beban usaha. Beban usaha adalah beban operasional ditambah beban non-operasional. Setelah nilai laba kotor didapatkan, maka barulah dihitung berapa jumlah atau nilai laba bersih pada periode yang ditentukan. Rumus menghitung laba bersih adalah laba kotor dikurangi beban usaha. Beban usaha merupakan beban operasional ditambah beban non-operasional. Komponen yang mempengaruhi net profit. Ada beberapa komponen yang mempengaruhi laba bersih.
Antaranya, pertama, pendapatan atau penjualan bersih. Pendapatan atau penjualan bersih merupakan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan operasional utama bisnis. Nilai dari pendapatan atau penjualan bersih didapat dari total pendapatan kotor perusahaan setelah dikurangi diskon, retur, dan tunjangan penjualan lainnya. Kedua, harga pokok penjualan (HPP) merupakan biaya utama dalam perusahaan dagang dan mewakili apa yang dibayar perusahaan untuk membeli persediaan yang akan dijualnya. Ketiga, margin kotor atau laba kotor (gross profit) adalah penjualan bersih setelah dikurangi harga pokok penjualan. Keempat, biaya atau pengeluaran operasional merupakan segala pengeluaran di luar biaya harga pokok penjualan yang terjadi untuk menjalankan aktivitas normal perusahaan. Biaya operasional terbagi menjadi dua, yaitu biaya penjualan, selling expense, dan biaya administrasi. Biaya penjualan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan terkait upaya penjualan dan pemasaran. Contohnya, termasuk gaji dan komisi di bidang pemasaran, biaya untuk perjalanan pemasaran, iklan, sewa, dan utilitas pada aset tetap yang berhubungan dengan pemasaran dan lainnya. Sedangkan biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk keperluan manajemen bisnis secara keseluruhan. Contohnya, gaji manajemen, biaya asuransi, persediaan yang digunakan manajemen, penyusutan pada peralatan kantor, dan berbagai kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Kelima, pendapatan operasional. Unsur ini diketahui setelah nilai laba kotor dikurangi biaya operasional. Dengan kata lain, pendapatan operasional mewakili jumlah pendapatan yang diperoleh langsung dari aktivitas operasional utama bisnis. Berikutnya, contoh soal untuk menghitung net profit. Katakanlah bisnis Anda menghasilkan 12 juta dalam penjualan selama satu periode akuntansi dan memiliki total harga pokok penjualan atau HPP 4 juta. Selama periode akuntansi, Anda juga memiliki pengeluaran sebanyak 1 juta untuk sewa bangunan, 250 untuk utilitas, 2 juta untuk upah karyawan, 300 untuk persediaan, 500 dalam depresiasi, 1 juta dalam pajak, dan 250 dalam bunga. Maka bagaimana menghitung net profit? Menggunakan contoh di atas, untuk menghitung net profit, maka pertama-tama tentukan gross profit. Sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya, menentukan gross profit dapat dilakukan dengan harga hasil penjualan dikurangi dengan HPP. Sesuai soal, hasil penjualannya adalah 12 juta, dikurangi dengan HPP 4 juta, maka didapatkan gross profit 8 juta. Kedua, kita menjumlahkan seluruh pengeluaran bisnis. Dengan sewa bangunan 1 juta, ditambah utilitas 250, 2 juta untuk upah karyawan, persediaan 300, 500 depresiasi, 1 juta pajak, dan 250 bunga. Maka diperoleh total pengeluaran 5.300.000. Terakhir, kita bisa menghitung laba bersih dengan laba kotor dikurangi total biaya pengeluaran, yaitu 8 juta dikurangi 5.300.000, maka didapatkan 2.700.000. Dari perhitungan di atas, maka dapat diketahui laba bersihnya adalah 2.700.000. Sekian materi yang dapat kelompok kami paparkan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.